Jadi saya ingin menanggapi konten saya yang kemarin ya, yang mengatakan bahwa jangan mencampur pupuk kalsium dengan pupuk yang tinggi fosfat. Terus kemudian ada beberapa petani yang peduli, sangat peduli mungkin kepada saya atau kepada seluruh petani yang ada di Indonesia khususnya. Sehingga beliau saking pedulinya mengatakan kepada saya ini tolol atau omong kosong katanya. Kenapa tidak boleh mencampur pupuk kalsium dengan fosfat katanya. Itu contohnya Vertipos katanya. Itu kan sudah ada kandungan fosfat dan kalsiumnya. Kamu jangan membodohi petani. Nah, begini kan, bro. Saya perjelas lagi nih. Jadi kan, bro, kenapa tidak boleh mencampur pupuk kalsium dengan fosfat itu karena nanti yang ditakutkan itu reaksi kimianya, kan, bro. Jadi reaksi kimianya itu kalau mencampur kalsium dengan fosfat, jadi ada istilah senyawa lain nantinya disebutnya itu kalsium fosfat. Kalau istilah kimianya saya kurang begitu memahami, kan, bro, ya. Nah, apabila sudah tercampur menjadi kalsium fosfat, nanti biasanya itu akan terjadi pengendapan, kawan bro. Pemadatan lah begitu, kawan bro. Sehingga tidak larut. Tidak apabila kita mengaplikasikan ke tanaman kita. Jadi kalau tidak larut, nah si akar itu akan kesusahan, si tanaman itu akan kesusahan menyerap nutrisi atau unsur yang ada pada dua jenis pupuk tersebut, kawan bro. Yang kedua, terus bagaimana katanya dengan pupuk yang memang sudah ada kandungan fosfat dan kandungan kalsiumnya. Kan itu juga mungkin terjadi pengendapan juga. Begini, begini ya, biar saya perjelas ini juga. Kalau memang misalkan pupuk yang memang sudah di dalamnya itu sudah dalam bentuk satu jenis pupuk, misalkan Vertipos ya, saya ambil contoh. Di sini memang di situ ada kalsiumnya, ada juga fosfatnya, tetapi itu memang benar-benar formulasinya kan bro, sudah diatur sedemikian rupa oleh para pakar ahli di dalam bidang pertanian, ahli tanaman, ahli nutrisi tanaman, sehingga formulasinya tidak membahayakan untuk tanaman. Rata-rata itu kalau yang sudah ada di dalamnya kalsium dan fosfat dalam satu jenis pupuk, rata-rata itu pasti di bawah 30% kandungan, entah itu kalsiumnya, entah itu fosfatnya. Karena memang kalau terlalu tinggi, resiko pengendapan atau istilahnya kalau dicampurkan dengan fosfat menjadi kalsium fosfat sehingga nanti terjadi pemadatan antara kedua unsur tersebut yang akan susah diserap oleh tanaman. Begitu. Jadi memang ada pupuk yang banyak ya, banyak pupuk yang di dalamnya memang sudah ada kalsium fosfatnya. Dan itu tidak terjadi pengendapan. Kenapa? Karena memang formulasinya sudah pas. Nah, sekarang yang jadi masalah bagi para petani yang saya ingin tekankan. Emang kita akan tahu bagaimana kandungannya nanti. Misalkan kita menggunakan kalsium misalkan sampai 50% ke atas ya pupuknya, dengan yang mengandung fosfat sampai 50% ke atas. Kita satukan, nah itu saya kira itu ketinggian, jadi tidak sesuai formulasi. Begitu. Jadi saya tidak ingin ya sesama petani itu saling menjerumuskan. Begitu kan, bro. Terus ada lagi, kita larutkan saja dulu dengan air. Ingat kan, bro, senyawa kimia itu walaupun sudah dilarutkan dengan air secara masing-masingnya, itu saya kira tetap saja kalau kita satukan kembali itu akan terjadi pengendapan, kawan bro. Karena senyawa kimia itu kecil loh, kawan bro. Ingat atom, neutron, proton, begitu itu kecil loh. Kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang seperti ini. Begitu kan bro? Ya, jadi
alangkah lebih baiknya kita menggunakan pupuk yang memang tinggi kalsium dengan pupuk yang memang tinggi fosfat. Alangkah lebih baiknya kita gunakan secara terpisah kan bro. Minimal interval 1 hari kan bro. Biar saya ingin agar supaya kita tidak percuma menggunakan pupuk ya, tidak jadi tidak ya tidak percuma ya, maksimal gitu loh. Saya ingin maksimal di mana para petani dalam menggunakan pupuk yang memang sudah tinggi kalsium karena kita sedang membutuhkan kalsium untuk tanaman kita atau membutuhkan fosfat yang tinggi untuk tanaman kita. Nah, saya ingin para petani itu benar-benar tanamannya maksimal begitu loh. Jadi jawaban saya seperti itu. Jadi saya tidak ingin omong kosong. Saya tidak ingin apa namanya berbagi hal yang tidak bermanfaat begitu loh kan bro. Jadi saya sebagai petani juga ingin ternyata ya walaupun saya ini bukan petani hebat, bukan petani yang petani luas, saya mah petani kecil, petani biasa saja yang mencoba juga peruntungan di sini ya, terus mencoba juga berbagi pengetahuan ya. Kalau memang ada salah-salah di saya, mohon juga teman-teman petani yang senior yang sudah suhu bisa mengoreksi kembali begitu. Saya kira saya ini sebenarnya tidak serta-merta mengupload sebuah konten yang sangat penting lah, sangat penting bagi petani kalau saya tidak konsultasi dulu begitu kan bro. Baik, terima kasih saya dulu, itu saja tanggapan saya. Mohon maaf ya, terima kasih juga kepada abangnya yang sudah mengingatkan saya. Mungkin kita nanti bisa sharing lebih lanjut dan bisa berbagi pengetahuan tentang masalah pertanian. Nah, kalau misalkan ada salah-salah juga bisa saling mengkoreksi. Jadi begitu. Tapi tolong koreksinya juga jangan berlebihan lah, karena saya kira manusia itu memang tidak ada yang sempurna begitu. Kalau misalkan ada salah-salah, mohon koreksinya tidak berlebihan begitu sehingga bisa menyinggung perasaan. Begitu lah Pak Bro. Terima kasih. Assalamualaikum. Ruang penyimpanan yang cukup. Maaf.